Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan tafaddal wa takarram ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk hadir di majelisnya para malaikat. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat mencari dan juga mengejar, yaitu majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Tidak melihat apakah di antara kita ada yang banyak penuh dosa, penuh maksiat, penuh kekurangan. Ternyata dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kekurangan yang kita miliki, aib yang kita sembunyikan, tetap Allah Jalla wa'ala masih memilih dari sekian banyak hambanya untuk duduk di majelis yang dulunya Rasulullah SAW duduk di sana, yaitu majelis-majelis ilmu. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena ketakwaan kita, bukan karena kebersihan kita daripada segala dosa, tapi murni mahdhu fadlillah. Ini murni adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah murni daripada karunia Allah, undangan Allah, kemampuan daripada Allah, pilihan Allah. Semestinya kita jauh lebih bersyukur, jauh lebih bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala pilih dibandingkan dengan nikmat-nikmat duniawi atau nikmat-nikmat materi yang kita dapatkan. Kalau dari sekian banyak diri kita ataupun juga teman-teman, bapak-bapak, sahabat-sahabat, mungkin di antara kita wallahu a'lam lah, ada apa enggak yang pernah masuk ke istana presiden, istana Pak Jokowi atau istana presiden lah, ataupun juga istana Bogor, wallahu a'lam lah. Di antara kita mungkin kalau ada pun ya kayaknya nggak ada tampang-tampang yang pernah masuk ke istana. Tapi kalaulah ada pun mungkin sekali seumur hidup. Belum tentu kita yang terpilih dari sekian banyaknya rakyat Indonesia. Ternyata kita tidak terpilih untuk masuk ke dalam istana, karena nggak sembarang orang yang bisa masuk istana. Ya imma dengan undangan daripada negara, ataupun juga disebabkan karena ada momen-momen tertentu, itu pun juga masuknya dengan penuh ketat. Diperiksa KTP-nya, data dirinya, pakaiannya nggak boleh sembarangan, nggak boleh bapak pakai kaos singlet, terus kemudian pakai celananya Levi's ataupun jeans ataupun ifrits ataupun juga yang semisalnya, terus kemudian robek-robek masuk ke dalam istana, nggak bakal diperbolehkan. Lantas kalau istana makhluk saja, istana raja dunia ataupun pemimpin dunia saja, ternyata yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang terpilih. Bagaimana dengan masjid-masjid Allah? Bagaimana dengan kumpulan-kumpulan dengan para malaikat yang jelas jauh lebih mulia? Sebagus-bagusnya karpet di istana tetap diinjaknya pakai sepatu. Pasti diinjaknya pakai sendal. Tapi seburuk-buruknya karpet masjid, bukan hanya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, diciumin, disujudin. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat semua yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan agama, pasti akan Allah muliakan. Buruk karpetnya,
bau kadang-kadang, tipis lagi sampai jidat kita hitam gara-gara karpetnya terlalu tipis. Tapi tetap saja karena dia karpet masjid, mau nggak mau kita sujudin, kita cium-cium, kita letakkan kepala kita di atas karpet yang semacam itu. Tapi bagus-bagusnya karpet hotel, ataupun juga karpet di istana, ataupun juga karpet-karpet di tempat-tempat yang tidak diibadahi, ternyata diinjak-injak dan juga menggunakan sepatu ataupun sendal. Maka kita syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai kekurangan yang kita miliki ternyata tetap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga duniawi. Kalau mau mencari surga duniawi itu bukan taman-taman hiburan, bukan mal-mal besar, tapi inilah surga duniawi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Siapa yang merasa betah di surga di sini, besok merasa betah di surga di sana. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala undang di surga sini, di dunia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tanda bahwa Allah besok undang kita besok di dalam surganya yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang sholatul jamaah. Jadi sebenarnya dari sejak awal Al-Faqir saya pribadi mengajar di Masjid Az-Zikra, dari awal dulu membawa fiqih ibadah dari mulai bab air terus sampai selembar demi selembar dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham masih hidup. Ternyata nggak berasa sudah beberapa tahun, lembaran demi lembaran dari air, dari wudhu, itu yang mengikuti dari dulu lah ala kulli hal. Tapi orangnya bisa ganti-ganti, ada yang absen, ada yang ghaib, nanti ada yang izin, ada yang ketiduran, ada yang kesiangan, macam-macam. Tapi yang jelas sudah dari sejak beberapa tahun yang lalu, dari sejak air sampai terakhir sekali kalau saya nggak salah ingat sebelum puasa, terakhir itu pembahasan kita sampai i'tikaf. Jadi puasanya sudah, zakatnya sudah, sholat dengan berbagai sholat pun juga sudah. Yang belum tuh hanya haji dan umrah untuk pembahasan fikih ibadah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah hampir rampung, sudah rampung semuanya kecuali bab haji dan umrah. Tapi kata-kata Bang Rusli, kalau pembahasan haji dan umrah tambah sakit hati kita karena tahun ini dibatalkan hajinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lagi pun juga enggak seluruhnya orang akan segera untuk haji. Nanti kalau mau haji pun ada pembahasan khusus mengenai manasik haji, ada latihannya, ada trainingnya dan sebagainya. Jadi katanya kayaknya kalau pembahasan tentang haji agak sedikit jauh untuk nantinya diamalkan, masih lumayan jauh. Tapi maka saya pilih pembahasan. Semalam tuh saya mikir apa pembahasannya lagi kan, soalnya lembarannya udah habis. Jadi akhirnya punya fikir, ilham daripada Allah, apa ya Rabb, ya yang terdekat adalah sholatul jamaah. Dulu seingat saya pembahasan sholatul jamaah ini waktu ketika almarhum masih hidup. Jadi jauh sekali sudah pembahasan tentang fikih sholat jamaah yang memang kita laksanakan hampir setiap hari, nggak hampir, mestinya setiap hari dan 5 kali waktu. Dan beberapa hadis Nabi SAW yang akan dibacakan ini mengenai seputar sholatul jamaah. Selain daripada Allah katakan warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi orang yang hafal ayat ini atau hafal Al-Quran terus kemudian tidak sholat jamaah berarti tidak mengamalkan ayat Al-Quran warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kemudian hadis Nabi SAW itu sangat amat penekanannya tegas sekali, ataupun juga Nabi sangat memberi perhatian besar sekali dengan yang namanya sholatul jamaah. Dalam beberapa hadis Nabi SAW katakan, satu, yang pertama riwayat Bukhari Muslim dan ini terkenal sekali, sholatul jamaati tafdulu sholat al-fadhi bisaba'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu melebihi, mengatasi daripada sholat sendirian sebanyak 27 darajat. Ya imma 27 darajat itu kata ulama sama seperti 27 kali sholat. Satu kali sholat sama dengan 27, dibayar 1 juta dengan 27 juta.
takkan kita jadi nggak apa-apalah nggak dapat 27 juta, saya cukup dengan 1 juta. Bohong. Mana ada 1.000, 2.000 pun juga kita perhitungan, kadang-kadang 100.000 pun juga kita perhitungan. Tapi kalau urusan pahala, nggak apa-apalah kan sunnah ini. Terlalu kecil pahala di mata kita sehingga kita tidak memaksakan diri untuk mendapatkan gaji 27 kali ganda. Ada sebagian ulama yang mengatakan 27 darajat itu adalah kelebihan 27 poin atau 27 amalan-amalan yang dilakukan di sholat jamaah tidak ada di sholat di sendirian. Apakah itu dengan berjalan menuju masjid, silaturahimnya, i'tikafnya, itu nggak didapati oleh orang yang sholat sendirian. Ataupun juga dengan takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam, ataupun juga dengan mengaminkan fatihahnya imam, ataupun juga dengan mengaminkan doa-doa kunut, ataupun juga dengan zikir berjamaah. Banyak begitu juga meluruskan shaf, merapikan shaf, merapatkan shaf, itu nggak bakal didapati dari orang-orang yang sholat sendirian. Jadi dirunut ataupun diurutkan oleh ulama, dihitung sampai 27 kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang sholat sendirian. Ada sebagian ulama yang menerjemahkan atau menafsirkan 27 darajat itu adalah 27 amalan yang gak bisa dilakukan oleh orang yang sholat sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, man masya ila salatin maktubah, dalam riwayat Tabarani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjah. Siapa yang berjalan, yang berangkat menuju salat jamaah wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang disebut Nabi salatin maktubah. Jadi bukan hanya subuh atau maghrib, bukan hanya salat yang rame, tapi juga walaupun sepi. Nabi katakan fahiya kahajjah, maka salatnya seperti ibadah haji. Jadi maknanya kalau sekarang kita disekat ataupun juga belum diperkenankan untuk berangkat haji sekalipun, ternyata kita sudah bisa Pak Haji 5 kali sehari. Pak Haji itu sekali aja hajinya, tapi ya sebut Pak Haji. Jadi Pak Haji, Pak Haji Warno, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, semuanya dapat gelar haji. Tapi ya haji minus, bukan haji plus, ini haji minus lah, karena memang masih setengah haji. Haji pahalanya memang nggak sampai full haji, tapi setidaknya ada bahagian-bahagian pahala haji yang didapati oleh orang yang sholat sendiri. Jadi tidak ada rasa kecewa bagi seorang mukmin yang mungkin belum Allah takdirkan untuk pergi haji. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan leluasa untuk mendapatkan pahala haji, termasuk dengan seperti kajian dan halaqah subuh kita sekarang, sampai isyraq salat 2 rakaat, haji umrah sempurna. Wa man masya ila salati tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan salat sunnah di masjid, maka seperti mendapatkan pahala umrah sunnah. Ini riwayat Tabarani. Berarti maknanya pergi melaksanakan sholat kemarin gerhana. Kita sholat datang keluar untuk semata-mata sholat gerhana, sholat sunnah, ataupun untuk keluar sholat id, ataupun sholat keluar untuk sholat tarawih. Ini sholat-sholat sunnah yang sunnah berjamaah, maka dapat pahala umroh. Terus kemudian kalau pahala umrohnya Allah kasih, kenapa kita juga tidak minta saja bisa diumrohkan sama Allah Jalla wa'ala? Kalau pahalanya pun Allah kasih, maka Allah juga mampu untuk memberikan keleluasaan dan kemampuan untuk kita pergi haji dan umroh. Tawasul dengan amal, ya Rob, kalau engkau sekarang tawasul dengan amal soleh, ya Rob, kalau engkau sekarang berikan kemampuan kami untuk pergi sholat berjamaah, sholat fardu yang nabimu janjikan akan mendapatkan pahala haji ke Baitullah, maka ya Rob, permudah saya untuk juga pergi haji. Jadi bukan hanya pahalanya yang kita minta sama Allah, pun juga kita minta Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk juga pergi haji ke Baitullah dengan sesungguhnya. Kemudian Nabi SAW, ini menarik ini, dari Sayyidina
Tabarani, Imam Tabarani dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat Tabarani. Al-jafa kullal jafa. Al-kufur wal kufur wan nifaq man yasma'u munadiyallahu yunadi salata fala yujibu. Kata Nabi, jafa kullal jafa. Begitu jauh dari Allah, begitu keras hatinya, begitu cuek, begitu tidak peduli, itu jafa, atau begitu bengis sifatnya. Begitu juga wal kufur, juga sifat kekufuran, kufur nikmat ataupun juga imannya menjadi lemah. Wan nifaq, kemunafikan. 3 yang Nabi sebut, yaitu orang yang mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo sini salat. Hayya 'alal falah, ayo sini mau bahagia, mau menang, mau sehat, mau tenang, mau bahagia, mau rukun rumah tangganya, hayya 'alal falah. Maka datanglah, kata Nabi, kalau dia tidak memenuhi panggilan orang yang memanggil, yaitu muadzin, maka dia terkena 3 hal. 1, dia punya sifat akan bengis, akan jauh dari Allah. Jafa kulal jafa, siapapun dia, entah itu habibnya, ustadznya, maulananya, kiainya, buyanya, kalau seandainya enggak mendatangi sholat berjamaah tanpa uzur, maka Nabi SAW ancam untuk 3 sifat. Sifat yang pertama bengis, jauh daripada Allah, enggak ngerasa seakan-akan dekat dengan Allah padahal jauh. Jafa bimaknal bu'ud. Jafa itu artinya jauh daripada Allah Jalla wa'ala, pun juga jafa bisa bermakna keras hatinya. Yang kedua kufur, ya imma kufur nikmat, ya imma kufur maksudnya imannya mulai melemah, tidak yakin dengan panggilan. Kalau dipanggil Bapak Bupati misalnya, dapat undangan, oh Masya Allah, dipoto undangannya, oh saya dapat undangan dari Bupati, nanti setelah acara foto bareng dengan Pak Bupati atau Bu Bupati, kemudian juga diupload di Instagram, oh bangganya luar biasa karena saya dapat undangan dari Pak Bupati, ataupun juga dengan Pak Menteri, atau dengan artis, atau juga dengan presiden sekalipun, bangganya luar biasa dapat undangan. Tapi tidak seperti itu ketika yang memanggil Allah Jalla wa'ala, sang penciptanya. Dia Allah yang selama ini merawat dari kecil sampai saat ini. Dia Allah yang gak pernah lupa untuk memberikan rezeki. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melindunginya setiap saat. Ternyata ketika Allah undang, Allah jemput untuk mendatangi sebentar saja untuk sholat jamaah, layat ta'athar, tidak terpengaruh sama sekali, tidak tergerak untuk datang. Ini kedua. Yang ketiga sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Ummi Maktum. Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasul, innal madinata katsiratul hawami wassiba. Nabi, di Madinah itu banyak binatang-binatang melata, ular, kalajengking, ataupun juga binatang-binatang berbisa lainnya, dan juga masih banyak hewan buas, mungkin juga dengan anjing liar, ataupun juga dengan macam-macam hewan buas. Wa ana dharirul basar. Jadi pertama beliau masih muqaddimah dulu. Tujuannya nanti pingin minta izin untuk tidak sholat jamaah. Pertama minta izinnya karena alasan banyak hewan, banyak gangguan, hewan buas maupun hewan berbisa. Yang kedua, saya ini buta, dharirul basar. Yang ketiga, syasi'ud dar, rumah saya jauh dari Masjid Nabawi. 3 sudahnya buta, banyak gangguan di jalan, kemudian rumahnya jauh. Wali qaidun la yulazimuni. Yang keempat, saya punya saudara yang menuntun atau pembantu yang menuntun, tapi nggak senantiasa bisa mengantar saya ke masjid. 4 sudah nih, nggak ada yang nemenin, senantiasa nggak ada yang nemenin. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Maka dari 4 muqaddimah ini, pertanyaannya, fahalli rukhsa an usalliya fi baiti?
Nabi, saya boleh nggak dapat keringanan sholat di rumah aja, sholat wajibnya di rumah saja. Maka Nabi SAW katakan, ini hadisnya tidak lengkap. Yang lengkap awalnya Nabi kan, akur, khair, naam, nggak jadi masalah. Tapi setelah Amr bin Ummi Maktum ini pergi, baru mau keluar masjid, Nabi panggil, sini, ta'al, sini. Amr, fahal tasma'un nida? Kamu masih dengar azan apa enggak? Kalau pertanyaan dengar, kan sudah 4 ini. Yang enggak ada kan dengar. Mata enggak ngelihat, teman enggak ada, gangguan ada, rumah jauh. Tapi Nabi SAW cari celah. Masih dengar azan apa enggak? Orang buta ya pendengarannya makin kuat. Paham ya Pak ya? Kalau Allah ambil cabut satu, pasti akan Allah kasih kelebihan di bidang lainnya. Dengar enggak azan? Qala na'am, iya saya dengar azan. Maka Nabi SAW katakan, fa'ajib fa ini la ajidu laka rukhsah. Maka kalau gitu kamu wajib datang. Kamu penuhi panggilan azan. Maksudnya datang ke masjid, saya enggak mendapati keringanan buat kamu. Terus ringannya tuh kayak apa sekarang kira-kira kita ini? Yang melek, buta? Enggak. Kemudian jauh apalagi enggak. Motor ada, kalau jauh motornya punya, mobilnya ada. Terus buat apa itu? Ataupun juga kalau seandainya alasannya banyak hewan, wallahu alam lah hewan yang mana satu. Mungkin hewan yang tidak, yang kelihatan pahanya, mungkin juga ada hewan yang berkaki 2, yang putih-putih, ya mungkin berambut panjang, ya hewan juga, hayawanun natiq. Mungkin hewan yang semacam itu yang mengganggu. Hewan-hewan buas nggak ada yang buas, semuanya liar, bukan liar, semuanya bagus. Jadi nggak ada yang namanya hewan, ada kucing juga nggak menggigit juga. Jadi maknanya apa alasan kita? Seandainya, ini seandainya aja, seandainya Nabi masih hidup, terus alasan seperti apa yang kita bisa jawab kepada Nabi untuk tidak sholat berjamaah? Kalau yang seperti Amr bin Ummi Maktum saja nggak dikasih rukhsah, nggak dikasih keringanan, terus yang kayak apa yang diringankan oleh Nabi itu? Nah, dari sana kita, sebahagian ulama katakan hukumnya wajib. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat jamaah bagi lelaki dewasa balik dan juga merdeka, hukumnya wajib. Bahkan yang lebih ekstrim, menurut mazhab Zahiri, Imam Daud al-Zahiri katakan itu sholat jamaah itu syarat sah sholat. Maknanya kalau seandainya nggak sholat jamaah, sholatnya nggak sah. La ilaha illallah. Itu kalau pakai pendapat yang agak ekstrim kayak gitu, benar-benar memang kita nggak ada yang sah sholat kita ini kebanyakan. La ilaha illallah. Ini penting untuk memaksakan diri pergi menuju sholat jamaah. Nabi SAW pun juga katakan, man sami'an nida, siapa yang mendengar panggilan Allah, falam yamna'hu an ittiba'ihi udhrun, kemudian tidak ada yang mencegah, uzur yang mencegah untuk dia datang, tidak ada alasan untuk dia mencegah dia datang. Apa itu uzurnya Rasulullah? Belum selesai Nabi sampaikan, sudah dipotong sama sahabat. Apa uzurnya? Apa alasannya yang boleh kita nggak datang? Al-marad wal khauf, sakit, yang beneran sakit. Jerawat itu nggak dianggap sakit. Pening-pening sedikit kepala tuh nggak ada hubungannya. Yang kedua, takut. Ya, takutnya yang memang pasti ditakutkannya, yang memang logik lah. Takut yang memang pasti khawatir akan menimpa kemudaratan kepada dirinya, keluarganya, ataupun juga hartanya. Dua ini yang dianggap sebagai uzur. Terus kemudian kata Nabi melanjutkan hadis, lam tuqbal sholatuhul lati sholla. Maka kalau dia nggak datang juga untuk sholat jamaah, Allah tidak menerima sholat yang dia sholati. Bahaya. Ini makanya penting bagaimana untuk kita pahamkan diri kita dan yakini diri kita untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kadang-kadang tahu memang sudah tahu, dengar memang sudah dengar, belajar memang sudah belajar, tapi nggak akan ada bedanya kita dengan handphone, tidak ada bedanya kita dengan tuh kamera, dengan kalau tidak diamalkan. Mereka kamera, mereka handphone ini senantiasa mendengar dan menghafal, mengingat dengan baik pelajaran yang saya berikan.
Mereka lebih kuat hafalan daripada kita-kita. Bapak tadi kalau saya tanya, Pak, hadis pertama kali yang saya sampaikan tadi di awal mukaddimah apa, Pak? Allahu alam lah, apa hadis? Emang ada hadisnya tuh, itu lebih kurang. Tapi kalau kita tanya handphone ini, kita tinggal putar balik, ternyata dia jauh lebih hafal, jauh lebih ingat dibanding kita-kita dengan ilmu. Tapi apa yang membedakan kita? Amal. Kita akan bisa mengalahkan mereka-mereka yang ada di depan sini dengan amalnya. Jadi jangan bangga kalau hanya semata-mata hafal, jangan bangga kalau semata-mata hanya sekedar tahu, tapi yang beda adalah bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun. Masuk surga itu dengan amal, bukan dengan semata-mata tahu. Ini yang saya bagikan itu hanya sebagai oleh-oleh. Saya ingin memperinci ada beberapa hal yang terkait dengan sholatul jamaah. Itu untuk Bapak baca masing-masing di rumah ataupun juga di tempatnya masing-masing sebagai oleh-oleh saja. Syarat-syarat sah berjamaah sudah pernah saya sampaikan. Cuma saya ingin beberapa hal yang perlu kita tekankan. Begini, di dalam belajar fikih itu, Pak, kita ataupun juga fikih ibadah wabil khusus, secara khusus, kita jangan sampai memiliki pandangan atau memiliki cara melihat mengecilkan apapun yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bukan saya khususnya ya, siapa-siapapun saja, kita tidak boleh memandang kecil kepada sesuatu yang diajarkan kepada guru-guru kita, apalagi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Hatta mungkin bahkan semisal ya wudhu, sekedar sholat. Saya dari kecil udah wudhu, saya dari kecil udah belajar sholat, dah tahu dah, ngapain saya ngikut ngaji lagi. Belajar air, berenang lama-lama, banjir lama-lama, belajar air terus, begitu lebih kurang kadang sebagian. Kadang-kadang ya pembahasannya yang lebih wah gitu, yang lebih keren begitu, sistem pemerintahan syariah misalnya, ataupun juga apalah macam-macam yang lebih wah baru. Tapi kalau sekedar ya Allahu Akbar, cuman belajar wudu, cuman belajar sholat lah. Bapak tahu dalam Al-Quran tuh banyak ayat yang diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali diulang dalam surat Ar-Rahman? Padahal udah tahu, tapi diulang lagi. Cerita tentang Nabi Adam diulang lagi. Cerita Nabi Musa lebih banyak lagi diulang-ulangnya. Ulang lagi. Maknanya apa? Maknanya yang namanya mengulang ilmu itu tidak ada sama sekali kerugiannya di sisi Allah. Kalaulah kita sudah merasa tahu sekalipun, akan memperkuat pengetahuan kita. Kalau ada hal yang kita belum tahu, akan menambah keilmuan kita. Maka kita tidak boleh memandang kecil kepada apapun yang disampaikan ataupun juga ilmu-ilmu yang mungkin kita merasa tahu. Jadi kadang-kadang saya ataupun juga suka sebahagian melihat kalau pembahasan ya yang kita kira-kira kita sudah tahu, kita nggak peduli. Ada yang main handphone, ada yang ngobrol, ada yang ya kelihatan bosan, ataupun juga ada yang bengong karena menganggap saya udah tahu. Ini adalah hijab besar terhadap ilmu, yaitu sombong, merasa sudah tahu. Ini bahaya, nggak bakal dapat ilmu. Al-Imam murid daripada Imam Abu Hanifah punya murid kesayangan namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf Al-Yaqubi. Beliau katakan, kalau saya duduk di majelis terus kemudian saya merasa diri saya paling bodoh, paling butuh kepada ilmu, maka tidaklah saya bangkit dari majelis tersebut, melainkan saya adalah orang yang paling banyak dapat ilmunya. Tapi kalau saya duduk di majelis, saya merasa diri saya sudah paling tahu, apalagi qadhi, ini tingkatannya mufti, ketua MUI lah lebih kurang begitu. Kalau datang ke majelis terus kemudian saya sudah merasa paling tahu, enggak memberikan perhatian kepada apa yang disampaikan, maka tidaklah saya bangkit daripada majelis, melainkan saya jadi orang yang paling bodoh. Maka kita kadang-kadang sok merasa tahu, ternyata padahal banyak nggak taunya. Misal saja, kalau seandainya ada makmum masbuk, ini contoh misalnya, banyak yang nggak paham. Makmum masbuk datang, imamnya sudah masih dalam keadaan ruku. Terus kemudian ketika datang,
dia langsung takbir Allahu Akbar, terus ngejar imam. Ternyata imamnya bertepatan dengan imamnya berdiri bangkit dari i'tidal. Terus dia ruku langsung i'tidal. Nanti di akhir salam nggak nambah lagi. Setelah imamnya salam dia nggak nambah rakaat karena merasa sudah dapat dengan imam. Ini banyak yang nggak paham. Padahal orang yang nggak dapat ruku bersama imam, maka dia wajib nambah. Ada lagi yang lebih parah, udah i'tidal imamnya, dia ngebut sendiri, Allahu Akbar ruku, terus i'tidal, dah ikut sholat bersama imam, padahal nggak sah sholatnya, karena kurang rokaat. Jelas ini Pak ya. Jadi ini perkara yang kecil, tapi ternyata boleh membatalkan sholat kita itu. Banyak yang seperti ini banyak. Sudah tua, sudah janggutan, tapi ternyata saat ketika sholat, mungkin dengan fatihahnya, mungkin dengan kadang-kadang wudhunya. Beberapa kali saya dapati di sebagian tempat orang wudhu ininya nggak basah, sikunya nggak basah, padahal ini udah maklum bidoruroh, artinya perkara ini udah sangat mestinya diketahui, tapi ternyata nggak diketahui. Bapak kalau lagi sholat datang sholat jamaah, sini saya cuplikan aja, untuk syarat lengkapnya silakan baca sendiri. Bapak sholat berjamaah, Allahu Akbar. Ini masbuk. Masbuk itu orang yang nggak sempat membaca Fatihah sampai habis. Itu namanya masbuk. Maka orang yang nggak sempat baca Fatihah sampai habis, yang dituntut kepada makmum semacam ini adalah ikut bersama imam seukuran tumak ninah di ruku. Ikut ruku bersama imam seukuran tumak ninah. Ini tuntutan untuk orang yang makmum masbuk. Tapi sebahagian saat ketika dia masbuk itu tadi tidak sempat baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Ruku imamnya. Mestinya dia langsung ruku, putus Fatihahnya. Karena tuntutan makmum masbuk itu adalah mendapati ruku bersama imam. Tapi enggak, disempurnakan. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepet-cepet. Sami Allahu liman hamidah, baru dia ruku. Ini nggak dapat ruku bersama imam, rokaatnya nggak terhitung. Sholatnya nggak batal memang, tapi wajib nambah rokaat. Yang jadi masalah nggak nambah rokaat, dia ikut salam bersama imam. Padahal mestinya ini masbuk. Ini juga banyak yang nggak paham. Ada lagi yang ikut Allahu Akbar, baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, dia merasa masbuk. Ini kebalikannya, imamnya ruku, Allahu Akbar, ternyata dia langsung ruku. Padahal mestinya kalau dilakukan sunnah sebelum Fatihah baca yang sunnah terlebih dahulu, iftitah ataupun juga ta'awudz, terus kemudian imamnya ruku, nggak boleh dia langsung ruku, dia nggak boleh memutus Fatihah, wajib mengganti Fatihahnya, disempurnakan seukuran bacaan iftitah dan a'udzu. Karena a'udzu ta'awudz sunnah, dengan iftitah sunnah. Dia pakai waktu untuk baca yang sunnah, sehingga bacaan yang wajib yaitu Fatihah nggak sampai habis. Maka nanti saat ketika dia ruku, sebelum dia ruku, dia wajib menambah ayat Fatihah seukuran waktu yang sudah dia pakai untuk membaca iftitah terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya dia sudah dapat berdiri yang normal, ikut kepada berdirinya imam, sebenarnya dia mampu dan bisa untuk baca Fatihah. Nah ini baru nggak dikatakan makmum masbuk. Kalau makmum yang bisa baca Fatihah sampai habis dalam waktu yang normal, ini bukan makmum masbuk. Kalau bukan makmum masbuk, dia boleh ketinggalan sampai 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Allahu Akbar, ruku, masih ketinggalan, gak masalah. Sami Allahu liman hamidah, masih ketinggalan, gak masalah. Tapi kalau sampai imam turun daripada sami Allah, daripada i'tidal, turun ke sujud, dia masih berdiri, dia nggak ruku juga, maka batal sholatnya. Ini makmum yang bukan masbuk. Jadi dibedakan. Ini permasalahan makmum masbuk agak sedikit perlu ketelitian. Makmum masbuk itu makmum yang nggak sempat baca Fatihah. Kalau makmum masbuk, kewajibannya adalah mendapati ruku bersama imam. Jelas sampai sini ya?
ruku bersama imam seukuran subhanallah minimal. Ini makmum masbuk. Makmum muafik, nah lawan dari makmum masbuk, makmum muafik, makmum yang tidak masbuk, yaitu makmum yang sempat baca Fatihah, maka tuntutannya adalah menyelesaikan Fatihah. Dibalikan, dia tuntutannya menyelesaikan Fatihah dia, dan boleh tertinggal sampai 2, nggak boleh lebih dari 2 rukun, boleh ketinggalan paling maksimal 2, tidak boleh lebih daripada 2. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian cara berdiri untuk orang datang, orang yang makmum masbuk. Saya boleh pakai alat peraga ya? Oke, saya minta penganten, ayo bangun dulu Bang Warno, nggak apa-apa gitu. Sama Bang Ahmad ya, boleh ya, gitu ya. Sini, 2. Ini nggak apa-apa lah yang nggak pakai meja. Sini, Bang Warno sama Bang Ahmad. Ini tinggi kali kan. Nggak usah tegang, biasa aja. Ini bukan ujian. Bang Warno sebagai makmum, Bang Ahmad sebagai imam. Perlu diperhatikan, ini kalau sholat sendiri nih. Sholat sendiri nih ya. Kalau sholat sendiri, dia makmumnya sendiri maksudnya. Awalnya Bang Ahmad sebagai imam. Kadang-kadang dia lagi sholat sendiri, terus kemudian ada yang datang. Terus nyolek-nyolek. Padahal kalau nggak cocok juga nggak apa-apa gitu ya maksudnya. Yang penting tahu kalau dia ini jadi imam sehingga mengencangkan suara. Ketika si Bang Warno, saya manggil Warno aja ya nggak apa-apa ya. Antum sama anak kan lebih tua, antum gitu ya jadi. Jadi kalau Bang Warno ini kemudian dia datangnya itu di sebelah kanan, betul. Kadang-kadang ini kekeliruannya. Maaf, saya tarik-tarik ini. Terlalu jauh dari imam. Ini hukumnya makruh dan bisa membatalkan pahala sholat jamaah. Kenapa? Karena dia sendirian dalam shaf. Ini kekeliruan pertama. Tadi caranya gimana? Tidak juga sampai sejajar, karena kalau sejajar takut dia nanti akan melebihi imam, maka batal. Maka agak mundur sedikit. Ini sudah ideal ini. Segini lebih kurang. Ini pasangan ideal. Nah, ini begini ya, gitu. Depan, agak belakang sedikit. Terus saya makmum yang kedua datang. Kekeliruan ini. Ada yang datangnya ke sini. Datangnya di sini. Ini keliru. Karena kalau di sini berarti shaf kami ini kosong. Lagi-lagi makruh. Terus gimana yang benar? Di sini. Nah, di samping kirinya makmum yang pertama. Dan jangan banyak begini. Sebelum dia takbir udah nyolek duluan. Terus dia nggak mundur-mundur. Tarik, akhirnya ditarik. Mundur ini. Makmum yang pertama ini kan. Dianya padahal belum takbir, ini keliru. Ini belum takbir dia. Yang benar caranya adalah antum begini dong, kan kayak sholat gitu kan. Ini begini nih. Tangannya gini dong, Mat. Nah, ini susah amat disuruh sholat. Ini mestinya saya makmum kedua, Bapak begini, diri dulu dekatnya Bang Warno. Makmum pertama, takbir, Allahu Akbar, takbir dulu, baru narik, baru colek terserah lah, narik colek terserah lah itu makan. Mundur baru pelan-pelan, 1, 2, Bang Warno baru mundur, 1, 2, terus 1, 2 sampai saya bisa sujud, mundur 2. Jadi maknanya kalau dia yang pertama ini makmum pertama, saya tarik dulu, saya belum sholat, saya belum takbir, terus Bang Warno saya tarik, dia kena kemakruhan yang pertama tadi, yaitu berdiri sendiri di shaf. Kenapa sendiri? Karena saya belum sholat. Saya belum sholat, dia udah mundur, berarti dia mundur sendirian dalam shaf. Hukumnya makruh. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal batal sholat jamaahnya malah. Jadi ini berat. Maksudnya nggak dapat pahala sholat berjamaah. Kalau untuk mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh, itu bisa menghilangkan atau mengurangi sholat berjamaah. Jadi caranya saya takbir dulu. Seperti tadi saya ulang ya, takbir Allahu Akbar. Baru kasih isyarat mundur 1, 2, 1, 2 sampai bisa sujud. Nanti tinggal diluruskan softnya. Nanti makmum yang ketiga datangnya di sebelah kirinya saya, bukan di sebelah kanannya dia. Kiri 3, kemudian baru berikutnya sebelahnya Bang Warno, sebelahnya lagi terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi mengetengahkan imam. Tapi yang paling afdol itu yang kanan. Ini yang paling afdol. Jadi ingat ya. Jadi bukan sebelah-belah begini.
Ini 3 ini kayak trio kwek-kwek kan jadi kan. Sebelahnya di sini 1, 2, 3. Ini kosong softnya. Ya, yang walaupun nanti mundur juga, iya memang bisa kemudian merapatkan. Kadang-kadang ada yang nggak rapat dia langsung begini terus. Sholatnya bertiga-tiga begini aja udah kayak mau apalah nggak tahu lah kan. Ini keliru. Jadi yang betul di belakang sini. Biar rapat. Jadi sebelah kiri makmum. Bisa ngeliat nggak Mat? Bisa ngeliat nggak tuh? Bisa ngeliat? Oh bisa ya keren. Masya Allah. Dah. Biar nggak ngantuk doang. Saya manggil antum tuh sebenarnya. Ya. Ini di antara cara berdiri makmum yang masbuk. Nah kalau makmumnya sesama perempuan, maka tetap caranya tadi seperti yang saya sebut. Depan, 1 makmum, majunya dikit doang. Kemudian makmum pertama, makmum kedua, seperti tadi, trio tadi itu. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Tapi kalau imamnya laki, makmumnya laki, seperti tadi. Yang lain ada pertanyaan apa enggak sampai sini? Alhamdulillah sudah isyraq. Ya. Kalau makmum bersendirian di soft kedua. Nah, ini juga sama. Kalau datangnya di soft kedua, soft ketiga, soft keempat, kelima, ketika datang celingak-celinguk softnya udah pada penuh. Nah, ini jangan sampai bikin soft baru sebelum soft yang depan itu sudah penuh. Man wasala sofan wasalahullah, man sadda furjatan ghufira lahu. Nabi katakan siapa yang menyambung soft, memenuhi soft, Allah akan sambung hubungan dengannya. Siapa yang menutup celah-celah soft, maka dia akan diampuni Allah Jalla wa'ala. Itu penting. Jadi lihat dulu softnya penuh, udah penuh, terus dia sendirian, maka Nabi suruh untuk menarik. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, seperti tadi, deketin dianya, agak maju dikit, Allahu Akbar, baru kasih isyarat, baru mundur 2. Jadi yang dikasih ini, tapi kalau alim lah, kalau tahu ilmunya. Masalahnya sekarang yang ngaji itu, ya itu aja orangnya, jadinya nggak kenal dia ilmunya. Ilmunya mestinya kalau dia dari soft belakang itu ditarik atau dikasih isyarat, dia mundur. 1, 2. Ini sekiranya memang dipastikan ataupun juga kemungkinan besar nggak ada orang lagi. Bahkan kalaupun juga kemungkinan besar ada orang lagi yang datang berikutnya pun kan kita nggak tahu. Jadi tetap sunahnya narik. Dan tenang saja, yang ditarik mundur ke belakang tetap dapat soft depan. Pahala soft depan tetap dapat. Dan tambah dia akan mendapatkan pahala untuk membantu temannya. Jadi jangan, saya udah capek-capek nunggu soft pertama kok ditarik-tarik. Nggak ngerti ilmunya ini. Justru dia dapat pahala lebih besar. Karena dia pertama memang sudah soft pertama. Yang kedua membantu saudaranya untuk tidak kena makruh. Untuk tidak kena larangan Rasul. Nabi bilang la sholata lahu man sholla wahdahu fi shoffi fala sholata lahu. Yang sholat sendirian di soft itu enggak ada sholat baginya. Nabi suruh tarik. Yang paham, makanya Nabi katakan walinu fi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah kalian dengan teman-teman saudara kalian. Dalam meluruskan soft lemah lembut. Pun juga lemah lembut ketika ditarik. Mundur 1, 2. Subhanallah, 1, 2. Jadi enggak 3 kali berturut-turut. Gitu caranya sampai rata. Nanti yang depan kan kosong, udah rapat. Merapatnya tuh mendekat kepada imam. Jadi kalau soft sebelah kanan berarti dia ke kiri. Yang sebelah kanan yang ke kiri gitu. Karena merapatnya ke imam. Yang sebelah kiri berarti dia ke kanan karena merapatnya ke imam. Jadi jangan main kamu aja, kamu. Rapat-rapatan nih. Jadi akhirnya enggak ada yang rapat. Nunggu ke kanan, yang kanan ke kiri atau dia ke sini. Akhirnya jadi nggak ada yang mendekat. Akhirnya softnya dibiarkan kosong, makruh lagi putus. Softnya jadi putus. Jadi caranya tadi mundur pelan-pelan sampai rapat. Yang lebih parah udahnya dia yang narik, dia masuk ke dalam softnya lagi, itu kurang ajar itu namanya. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ya Bang Rusli. Begini, misalkan kalau masbuknya
lebih dari 2 orang. Oke. Nah, begitu imam salam, berarti kan yang masbuk pada bangkit tuh. Nah, biasanya kita suka lihat ada yang dari beberapa orang yang masbuk itu pada mundur, jadi kayak ngangkat imam gitu, pengen lanjut berjamaah. Itu yang bagus seperti apa? Oke. Berjamaah, sholat berjamaah ketika diam. Ini ceritanya masbuk. Terus sebagian orang di antara masbukin ini, para orang-orang yang masbuk ini, mereka ingin menjadikan salah satu dari mereka sebagai imam. Kalau ditanya sah atau tidak sah, sah. Karena syarat untuk berjamaah, imamnya tidak berstatus sebagai makmum. Itu syaratnya. Syarat sah sholat berjamaah, imam tidak berstatus sebagai makmum. Kalau dia masih menjadi makmum terus kita jadikan dia imam, nggak sah. Bermakmum kepada makmum itu maknanya. Nah sekarang makmum yang masbuk dia bangun karena imam sudah salam, hubungan dia dengan si imam sudah putus. Jelas apa ya? Tapi walaupun sah itu tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena dia jadi niat berjamaah di dalam sholat. Niat berjamaah di dalam sholat, niat berjamaah itu, niat berjamaah Pak, itu bisa di takbiratul ihram dan itulah yang menjadi dasar, yang menjadi asalnya. Tapi bisa juga di dalam sholat. Misal gini. Bisa nih kalau Bapak tahu ilmunya begini, imamnya panjang, misalnya gitu ya. Akhirnya dia akalin. Atau dia masbuk, biar nggak kelihatan masbuk, tapi ini ilmu santri ini. Masbuk, biar nggak kena hukuman, nggak kena masbuk. Caranya gimana? Dia sholat sendiri dulu. Allah Akbar, kejar 1 rakaat. Di rakaat yang kedua, baru dia ikut sama imam. Saya niat bermakmum dengan imam. Jadi berniat berjamaah di dalam sholat itu boleh, kecuali sholat Jumat. Imam untuk sholat Jumat nggak bisa. Tapi untuk sholat-sholat lain itu boleh, tapi makruh. Karena ini niat berjamaahnya di dalam sholat, bukan di takbiratul ihram. Sah tapi makruh. Sama juga seperti ini. Ketika dia sama-sama masbuk, kan dia pasti harus niat lagi, niat berjamaah untuk mengikuti imam baru, kan gitu kan? Berarti dia sholat berjamaah, niat berjamaahnya di dalam sholat, hukumnya makruh. Tapi sah, tidak dianjurkan. Jadi tetap seperti ada. Beda halnya kalau seandainya ada orang yang baru datang di belakang masbuk, ada yang lebih masbuk, nah itu begitu lebih kurang. Nah terus kemudian dia sudah selesai sholat, dia bantu kawannya untuk bisa dapat pahala sholat berjamaah, itu besar pahalanya. Dia berjamaah nemenin jamaah lagi gitu, untuk menemanin temannya yang ketinggalan dari sholat berjamaah, itu sunnah. Yang lain ada terakhir? Oh yang pakai megang mic dulu Ustaz, taruh sini Ustaz, terakhir 2 langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau kita misalnya terjadi jarak itu kan, kalau kita sebagai makmum kan itu istilahnya makruh Pak tadi. Misalnya kita makmum, kita datang yang kedua, kita sudah takbir, kita harus mengisi yang lebih dekat dengan imam kan. Nah, tapi bagaimana kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang? Sholat jaga jarak, apakah itu makruh atau mungkin batal sholat kita? Itu ya, ini perlu diingatkan juga. Sholat jaga jarak maksudnya? Iya, sholat jaga jarak. Karena saya sendiri kalau sholat jaga jarak itu saya sampai nangis gitu. Lebih baik saya memisahkan diri. Apakah ini salah atau bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dulu deh. Ustadz silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bismillah, untuk yang ada itu apa ada aturan tertentu untuk sholat keduanya? Apakah boleh jadi imam atau harus makmum? Kalaupun kalaupun harus makmum, gimana kalau misalkan dengan istri gitu kan? Misalkan kita sholat jemaah di masjid gitu kan, kita pengen istri kita ini dapat pahala gitu, bisa nggak seperti itu kita? Iya ada gitu. Betul ya. Yang pertama, ini kalau untuk sholat jaga jarak,
ini antara hakikat dan syariat dulu, lebih kurang begitulah kan ya. Yang lebih yakin dengan hakikat, kalau Allah sudah sambung, dalam menyambung soft Allah akan sambung hubungan. Ketika meluruskan dan merapatkan soft, maka setan akan pergi, nggak masuk ke dalam celah-celah. Ataupun juga dengan menyambung soft, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati. Dengan menyambung soft, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya. Yusalluna ala man yusawis sufuf, misalnya. Itu semuanya dengan melihat ganjaran-ganjaran Nabi yang semacam itu, kayaknya orang ini orang yang beriman itu ya. Ini kalau pakai hakikat kayaknya terlalu jauh lah kayaknya. Kalau saya dapat rahmat, saya dapat dilindungi daripada setan, saya dapat dilindungi daripada pecah hati. Masa iya cuman virus aja nggak Allah lindungi? Itu kalau ikut kepada hakikat. Yang ikut kepada syariat, ya kan bagaimana juga kita harus melindungi diri, kita juga harus menghindari daripada bahaya, kita juga harus juga. Jadi antara COVID, baina syariah wal haqiqah lebih kurang. Jadi begitu. Jadi pembahasannya jadi agak panjang mengenai apakah mau dahulukan hakikat atau syariat. Makanya saya serahkan kayak keimanan masing-masing lah gitu. Kalau yakin dengan COVID, ya jaga jarak. Kalau nggak yakin, setengah-setengah yakin, lebih baik nggak usah jaga jarak. Nah pertengahannya ataupun juga kalau mau ambil pertengahannya, yaitu silahkan jaga jarak tapi tidak sampai cukup satu orang masuk ke dalam soft. Kan yang penting nggak nempel, itu maksudnya. Jaga jarak, yang penting nggak nempel. Jadi ada jaraknya, tapi nggak jauh-jauh banget, nggak sampai masuk satu orang. Itu masih di dalam fikih, masih dianggap softnya bersambung, Pak. Masih dianggap softnya bersambung. Jadi standar dikatakan soft itu terputus atau tidak terputus, cukup nggak satu orang atau enggak. Kalau cukup satu orang, terputus berarti itu softnya. Kalau nggak cukup satu orang, berarti masih dianggap bersambung. Itu kadar maksimal. Kalau mau juga jaga jarak, setidaknya jangan sampai cukup untuk masuk satu orang. Cuma bagaimanapun kalau saya pribadi ya lebih mendahulukan hakikat. Jadi lagi sekarang, tapi nggak bisa memaksakan orang dengan keyakinannya. Kalau dia yakin dengan corona, susah untuk kita pudarkan keyakinannya itu. Jadinya ala kulli hal masing-masing sesuai dengan keimanannya lah lebih kurang. Tapi enggak juga sampai Bapak akhirnya enggak mau sholat berjamaah gara-gara di masjid sholatnya jadi enggak berjarak ataupun juga itu masih lebih ringan. Sholat berjamaah yang walaupun softnya seperti itu masih lebih ringan dibandingkan kita sholat sendiri di rumah. Itu maksudnya ya, paham ya Pak? Sholatnya sah. Jaga jarak. Terus? Akhirnya? Nah itu dia, makanya masih lebih mending sholat jamaah walaupun jaga jarak dibandingkan sholat sendiri. Maksudnya itu kalau dilihat dari pahala, ancaman dan sebagainya, masih lebih berat tidak sholat berjamaah. Jadi mendinglah. Kadang-kadang DKM tuh kita bukannya nggak mau merapatkan, tapi ada munkar dan nakir, ada lebih kurang, ada satgas yang kalau seandainya kita merapatkan nanti masjid ditutup. Nanti masjid nggak boleh dibuka, akhirnya daripada masjid sama sekali ditutup, akhirnya ngambil yang lebih ringan, yaitu tetap jaga jarak. Jadi kalaulah misalnya mau ngambil kadar fikih, jaga jarak pun jangan sampai cukup satu orang. Tapi Bapak lebih bagus masih mengikuti sholat walaupun jaga jarak, itu lebih mending, gitu ya. Di belakang imam nggak apa-apa, bagus-bagus juga. Oh, sama saja sebenarnya, karena jaga jaraknya tetap kena juga walaupun di belakang imam gitu ya. Untuk iadah itu syaratnya syaratnya cuma satu. Iadah kalau dia jadi imam, iadah itu sholat ngulang. Tadi nemenin mau sholat jamaah lagi sama istri di rumah atau nemenin kawan yang ketinggalan sholat jamaah. Kalau orang yang sudah sholat, terus kemudian dia sholat wajib lagi, ketika dia jadi imam, niat imamnya menjadi wajib. Jadi kalau sholat biasa nih, bab sholat subuh, sholat maghrib biasa, imam itu nggak wajib niat menjadi imam.
sholat jamaahnya sah, tapi dia nggak dapat pahala berjamaah. Jadi kalau bapak misalnya ngikutin orang berjamaah, dia nggak tahu kita sedang mengikuti, dia nggak tahu dia kita jadikan imam. Pokoknya kita bermakmum aja tanpa nyolek, tanpa ngasih apa isyarat. Dia nggak niat berjamaah, dia nggak niat jadi imam, sholat berjamaahnya sudah sah, tapi dia nggak dapat pahala berjamaah. Nah, jadi imaman itu hukumnya nggak wajib, makmuman wajib, kecuali sholat Jumat wajib imamnya imaman. Begitu juga yang wajib niat imaman adalah sholat i'adah, sholat ngulang. Sudah sholat, bapak sholat lagi, terus bapak jadi imam, wajib niat imaman lillahi ta'ala. Adapun apakah wajib dia menjadi imam atau makmum, itu enggak menjadi syarat. Jadi boleh-boleh saja bapak yang sudah sholat terus bapak jadi makmum, kemudian yang makmum masbuk itu menjadi imam, atau sebaliknya. Tapi kalau dengan istri, Ustaz, nggak bisa kita jadi makmumnya istri. Nah itu, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum, kata Nabi, yang menjadikan pemimpinnya perempuan. Wow, gitu, itu dalam hadis Nabi SAW. Dan cukup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.